Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Bima Ola Rizky dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Komunikasi. Alasan saya untuk membuat video ini yaitu untuk memenuhi nilai ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Adrianto Arif, SPD, MPD. Jadi saya akan membahas sebuah kasus tentang pengeroyokan bos rental mobil di Pati, Jawa Tengah. Nah, jadi kasus ini tuh dulu sempat viral pada tahun 2024. Jadi kita akan membahas di sini bagaimana kronologinya, motif dari kasus ini, bagaimana dampaknya, dan lain-lain sampai ke pencegahan. Semoga hal ini tuh tidak terulang kembali. Mari kita bahas pada segmen ini. Pertama, kita masuk ke kronologi kejadian. Jadi, pada tanggal 6 Juni tahun 2024 silam, itu BH selaku pemilik usaha rental mobil dari Jakarta itu bersama 3 orang rekan temannya itu pergi ke sebuah desa bernama Sumbersogo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Mereka ingin mengambil kembali mobil yang diduga telah digelapkan oleh perental atau penyewa. Dengan bantuan GPS, mereka pun melacak dan kemudian mendatangi tempat tersebut dan mencoba membawanya kembali itu menggunakan kunci cadangan yang telah mereka punya. Namun, apa nih yang terjadi? Nah, warga yang melihat kejadian tersebut itu salah paham. Mereka mengira BH bersama teman-temannya tadi itu telah melakukan aktivitas tindakan pencurian mobil nih tanpa mencari tahu dulu kebenaran yang sebenarnya terjadi. Dan warga yang melihat itu langsung berteriak, maling, maling. Dan dalam sekejap para warga pun berdatangan dan mulai mengeroyok BH dan rekan-rekannya. Apa akibatnya? Akibatnya BH pun meninggal dunia karena luka parah dan meninggal di rumah sakit. Dan 3 orang rekan temannya itu luka-luka dan dirawat intensif di rumah sakit. Selanjutnya kita masuk ke motif dan latar belakang dari kasus ini. Mengapa sih kasus ini itu dapat terjadi? Jadi, penyebab utama dari kasus ini itu adalah tentang kesalahpahaman warga setempat yang tidak tahu bahwasannya BH adalah pemilik sah dari mobil tersebut. Yang mana warga setempat itu langsung melakukan tindakan tanpa memverifikasi informasi terlebih dahulu. Dan juga budaya main hakim sendiri itu masih sering terjadi nih di beberapa daerah di Indonesia, yang dimana warga ini lebih memilih bertindak sendiri tanpa melapor ke pihak yang berwenang, yang mana hal itu mengakibatkan kerugian kepada pihak yang seharusnya itu tidak dirugikan. Lalu kita masuk ke norma, nilai, dan hukum apa sih yang dilanggar. Nah, jadi aksi main hakim sendiri itu sudah sangat jelas itu melanggar norma sosial. Dan untuk nilai, itu nilai dilanggar itu nilai kemanusiaan, yang dimana warga melakukan pengeroyokan saja itu sudah jauh dari memanusiakan manusia. Nah, dan juga ini juga melanggar nilai hukum. Nah, hukum yang dilanggar tersebut adalah pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan yang menyebabkan kematian dengan ancaman hukuman hingga 12 tahun penjara. Lalu selanjutnya kita masuk ke hukuman bagi pelaku dan apakah sudah cukup adil. Nah, jadi hukuman yang berlaku bagi para pelaku itu akan ditentukan oleh pengadilan. Jika mereka itu adalah orang yang terbukti sebagai pelaku utama atau orang yang membunuhnya itu ya, orang yang membunuh itu bakalan mendapatkan maksimal hukuman hingga mencapai 12 tahun penjara. Tetapi jika mereka hanya ikut-ikutan dan mereka hanya menonton saja, itu hukumannya mungkin bisa jadi lebih ringan. Apakah hal ini adil? Nah, menurut saya hal ini tuh sebenarnya ya setimpal saja karena tergantung pada peran masing-masing pelaku dalam kejadian ini. Yang dimana jika dia itu adalah pelaku utama, tentunya hukuman diberikan itu berat, yang paling berat, dan jika mereka tidak terlalu berat gitu yang dilakukannya, maka hukumannya juga lebih ringan daripada pelaku utama. Dan gini, saya ingin berpendapat bahwa seharusnya tindak pidana hukuman di Indonesia, apalagi tindak kejahatan yang melakukan kejahatan hingga merenggut nyawa, itu seharusnya lebih ditegaskan lagi gitu. Karena yang kita tuh di sini kehilangan nyawa, yang dimana nyawa itu merupakan sebuah hal yang sangat berharga, yang seharusnya pemerintah itu memberikan hukuman yang lebih tegas lagi untuk para pelaku yang sampai menghilangkan korban, yang sampai menghilangkan nyawa korban gitu. Selanjutnya kita masuk ke dampak kasus, yang dimana di sini kita akan bagi menjadi 3 dampak, yang dimana itu ada dampak sosial,
dampak budaya, dan juga dampak ekonomi. Yang pertama itu adalah dampak sosial, di mana rasa takut di masyarakat itu akan meningkat, terutama terhadap tindakan main hakim sendiri, dan itu akan mencoreng citra desa tersebut sebagai desa yang tidak aman gitu. Dan para warga negara Indonesia itu menganggap desa di sana itu adalah desa yang berbahaya. Lalu kita masuk ke selanjutnya itu dampak budaya, yang dimana kasus ini itu menunjukkan budaya main hakim sendiri yang masih ada beberapa di wilayah Indonesia ini, dan dimana hal itu harus diberantas itu melalui edukasi hukum yang meningkatkan kesadaran masyarakat, karena budaya main hakim sendiri itu merupakan budaya yang tidak baik. Lalu kita masuk ke dampak terakhir, yaitu dampak ekonomi, yang dimana usaha rental mobil itu bisa berdampak dong, karena para pemilik rental itu akan was-was dalam menelusuri, dalam melihat nih lokasi dari perental yang tersebut, yang dimana jadi dulu tuh pas masih hangat-hangatnya nih kejadian ini tuh, jadi para pengusaha-pengusaha rental di Indonesia itu mereka tuh memblacklist desa di sana, yang dimana mereka tuh tidak mau untuk merentalkan mobilnya kepada warga yang sekiranya berdomisili di sana. Dan tentunya ini juga berdampak kepada materi dari penyewa atau korban, yang dimana itu mereka tentunya mengalami kerugian materi ya yang cukup besar karena mobilnya hilang, hangus, terbakar. Selanjutnya kita masuk ke solusi agar kasus ini tuh tidak dapat terulang kembali. Bagaimana sih cara kita tuh untuk mencegah kejadian ini tuh agar tidak terjadi lagi ke depannya gitu. Nah, jadi berikut ada beberapa caranya. Yang pertama itu tentang edukasi hukum bagi masyarakat, supaya masyarakat paham bahwa main hakim sendiri itu merupakan tindakan yang melanggar hukum, merupakan tindakan kriminal. Nah, lalu selanjutnya itu ada penegakan hukum yang lebih tegas lagi, supaya tidak ada toleransi terhadap aksi main hakim sendiri. Dan harusnya peningkatan pemahaman kepada warga negara Indonesia supaya agar melakukan investigasi terlebih dahulu supaya dalam bertindak gitu, untuk tidak melakukan main hakim sendiri, yang dimana kita tuh punya lembaga yang lebih berwenang seperti kepolisian untuk menangani tindak kejahatan gitu. Kita akan masuk kepada sesi terakhir, yang mana nilai atau pesan yang dapat kita ambil dari kejadian tersebut. Dari kasus ini itu kita bisa mengambil beberapa pelajaran penting. Yang pertama itu jangan mudah terprovokasi atau bertindak tanpa memastikan fakta yang terjadi. Kita harus berhati-hati lagi dalam bertindak, mencari tahu dulu bagaimana kebenarannya, apa yang sedang terjadi, itu kita riset dulu. Lalu yang kedua, main hakim sendiri itu bukan solusi, justru bisa merugikan orang lain yang tidak bersalah, seperti yang sudah saya bilang tadi. Lalu selanjutnya itu lebih baik melaporkan kejadian yang mencurigakan kepada pihak yang berwenang, bukan bertindak sendiri. Jika kita melihat orang melakukan tindakan yang kita kira itu mencurigakan, kita lapor terlebih dahulu gitu, daripada kita bertindak sendiri. Jadi pesannya itu adalah stop main hakim sendiri. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya, semoga dapat membantu. Saya sudahi, mohon maaf atas segala kesilapan kata, segala tutur kata dan bahasa. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.